Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adhika Ramadhani Kusumawardana. Di sini akan menjelaskan pentingnya melindungi hutan. Hutan adalah aset tak ternilai yang menopang kehidupan di bumi. Namun, ancaman terhadapnya semakin meningkat. Mari kita pahami mengapa hutan begitu penting dan bagaimana kondisi terkini di Indonesia. Hutan adalah paru-paru dunia dan penopang kehidupan. Hutan menutupi 31% daratan di bumi, menjadikannya ekosistem darat terbesar. Hutan tropis di Indonesia adalah habitat satwa langka seperti orangutan, harimau Sumatera, dan burung endemik. Hutan juga menjadi pusat keanekaragaman hayati. Hutan menjadi rumah bagi lebih dari 80% keanekaragaman hayati daratan, termasuk spesies unik dan langka. Hutan menyerap sekitar 2 miliar ton karbon dioksida setiap tahun, kunci mitigasi perubahan iklim. Fungsi vital hutan bagi manusia dan alam, yaitu penghasil oksigen dan penyerap karbon. Hutan adalah pabrik oksigen utama yang kita hirup dan penyerap karbon dioksida untuk mengurangi pemanasan global. Selanjutnya, pengatur siklus air, menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah bencana banjir serta tanah longsor berkat akar pohon yang kuat. Sumber kehidupan, untuk menyediakan bahan pangan, obat-obatan, kayu, dan mendukung budaya masyarakat adat. Hutan menjadi rumah bagi 80% keanekaragaman hayati daratan. Hutan adalah laboratorium alam terbesar, menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan beragam spesies yang tak terhitung jumlahnya. Next. Ancaman besarnya adalah yaitu deforestasi dan alih fungsi lahan, penebangan liar dan konversi lahan, aktivitas ilegal dan perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan serta pemukiman dan meningkatkan ancaman. Banjir besar tahun 2025, alih fungsi hutan lindung menjadi kebun pohon sawit disinyalir menjadi pemicu utama banjir besar di tahun 2025. Krisis das atau daerah aliran sungai Jabodetabek, konversi di hulu das Ciliwung, Kali Bekasi, dan Cisadane memperparah risiko banjir di Jabodetabek. Emisi karbon tinggi, Indonesia masuk 10 besar negara penghasil emisi karbon terbesar, 80% dari deforestasi, dan menjadi nomor 2 di dunia dengan deforestasi terbesar di dunia. Ini adalah data-data negara-negara dengan deforestasi terbesar di dunia 2025 menurut WPR. Indonesia berada di peringkat kedua di dunia dengan deforestasi sebesar 2.641.000 hektar. Menurut berdasarkan data World Population Review atau WPR, ada 10 negara yang menjadi tersangka utama karena sebagian besar deforestasi terjadi di hutan hujan dan hutan. Indonesia tak hanya berada di peringkat 5 besar, tetapi berada di urutan kedua setelah Brazil. WPR menyebutkan perubahan luas hutan Indonesia akibat deforestasi pada 2025 adalah 2.641 hektar atau setara 22,8%. Meskipun sudah banyak inisiatif yang dimulai untuk mengurangi dampak deforestasi terhadap ekosistem ini, kondisi sosioekonomi negara-negara termasuk dalam daftar merah tersebut menyulitkan untuk menghentikan terjadinya perburuan liar dan aktivitas ilegal seperti penebangan pohon dan hewan liar dari habitatnya. Misalnya, beberapa laporan organisasi lingkungan menunjukkan bahwa penindakan terhadap pelaku penebangan liar kerap tidak menyentuh aktor utama seperti pemodal besar atau korporasi, dan dalam beberapa kasus yang diproses hukum justru masyarakat kecil atau pekerja lapangannya, sementara pihak yang diduga memiliki izin bermasalah tidak ditindak secara transparan. Kondisi ini sering dipersepsikan publik sebagai bentuk pembiaran atau ditutup-tutupi secara tidak langsung, meskipun pemerintah secara resmi menyatakan komitmen terhadap perlindungan hutan. Dampak kerusakan hutan yang terasa saat ini yaitu bencana alam berulang. Banjir dan longsor yang sering terjadi adalah konsekuensi langsung dari hilangnya fungsi resapan air hutan. Kepunahan satwa, hilangnya habitat secara drastis mendorong kepunahan satwa langka dan mengancam keanekaragaman hayati. Perubahan iklim ekstrim, kerusakan hutan mempercepat perubahan iklim, menyebabkan cuaca ekstrim dan kekeringan yang berdampak pada ketahanan pangan.
Selanjutnya, upaya perlindungan dan pemulihan hutan yang ada di Indonesia. Penertiban dan penegakan hukum. Kementerian Kehutanan gencar melakukan operasi penertiban bangunan ilegal di kawasan hutan lindung dan produksi untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan. Rehabilitasi dan reboisasi. Program rehabilitasi dan reboisasi di hulu daerah aliran sungai terus digalakan untuk mengembalikan fungsi ekologis dan hidrologis hutan. Pengelolaan berkelanjutan. Untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat adat dan sertifikasi hutan lestari sebagai solusi untuk jangka panjang. Adapun peran kita sebagai masyarakat dalam melestarikan hutan. Gunakan produk ramah lingkungan. Kurangi penggunaan produk kayu dan kertas. Pilihlah produk dengan sertifikasi lestari. Dukung program penanaman pohon. Berpartisipasi aktif dalam program reboisasi dan konservasi hutan lokal di lingkungan sekitar. Mengajak edukasi dan advokasi. Ajak keluarga dan komunitas untuk memantau dan menjaga kondisi hutan, serta menyuarakan pentingnya perlindungan hutan. Mari kita semua bersama-sama untuk menjaga masa depan hutan dan bumi. Setiap tindakan kecil memiliki dampak besar. Mari bersatu untuk melindungi warisan alam kita. Kesimpulannya, melindungi hutan adalah menyelamatkan kehidupan. Hutan bukan hanya kumpulan pohon, tetapi jantung ekosistem atau paru-paru dunia, mengatur iklim dan fondasi kehidupan kita sebagai yang bermasyarakat. Hutan adalah penopang utama ekosistem, iklim, dan keberlangsungan hidup manusia. Kerusakan hutan secara langsung menyebabkan bencana alam dan krisis lingkungan yang masif. Saatnya bertindak bersama untuk menjaga dan melestarikan hutan demi generasi mendatang dan keberlanjutan di Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.